Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, negara tetangga Indonesia, Singapura, dan Malaysia sudah menjalin kesepakatan untuk membuka perbatasan darat tanpa tes COVID-19 dan karantina. Hal ini nampaknya juga dibutuhkan Indonesia untuk bisa mendongkrak pariwisata Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Selamat pagi, Pak Sandi, apa kabar? Baik, Mbak Sarah, salam dari Bangkalan, Madura. Salam kembali Pak Sandi. Pak Sandi, kalau kita lihat ini Malaysia dan juga Singapura mulai hari ini sudah membuka bordernya. Nah, banyak pertanyaan langsung bermunculan, kapan Indonesia bisa menyusul Pak Sandi? Seperti apa kondisinya? Baik, Mbak Sarah, tahun ini adalah tahun kebangkitan ekonomi kita, sekaligus tahun pemulihan sektor-sektor usaha dan terbukanya lapangan kerja yang luas. Dan oleh karena itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sedang menyiapkan tatanan ekonomi baru kita, tatanan kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Bersama Pak Presiden Joko Widodo, kita akan terus memantau data-data, terutama mengenai vaksinasi, juga bagaimana nanti volume mobilitas penduduk, dan kita akan melakukan relaksasi dan penyesuaian sesuai dengan data yang terus kita harapkan akan ada perbaikan yang bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi kami menyambut baik pembukaan Malaysia dan Singapura. Kami sudah melakukan bilateral dengan Singapura kemarin di Batam saat kita ketemu juga ya Mbak Sarah ya. Dan kita meyakini bahwa ini akan memenuhi target kita mencapai 1,8 hingga 3,6 juta wisatawan mancanegara tahun ini dan sekitar total 4,5% target kontribusi sektor PIB Indonesia. Demikian Mbak Sarah. Oke Pak Sandi, melihat kondisi Indonesia sekarang seperti saat ini kapan kira-kira kita bisa menyusul Singapura yang sekarang sudah mulai beralih dan hidup berdampingan dengan COVID-19 juga, sehingga pariwisata kita bisa kembali bangkit Pak Sandi, seperti sedia kala? Sebagai Ketua ASEAN Tourism Forum, kita dianggap sebagai negara yang sangat berhasil, alhamdulillah, dalam penanganan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kita, karena kita memprioritaskan sisi kesehatan berbasis data, berbasis sains. Nah, oleh karena itu, kami tidak akan terburu-buru. Kami akan pastikan datanya mendukung dan masukan para ahli, para epidemiolog memberikan peluang untuk kita melakukan relaksasi. Maka dengan data-data yang baru ini, per minggu kita akan evaluasi. Apakah kita bisa perluas kemasukan, tentunya kedatangan dari wisatawan mancanegara dan harapan masyarakat juga tentang penghapusan tes PCR ini akan kita kaji secara bertahap. Dan seandainya angka vaksinasi kita sudah meningkat, terutama dengan program booster, maka tidak tertutup kemungkinan juga kita akan menyiapkan penghapusan ketentuan untuk tes dan semakin diperluas kedatangan pelaku perjalanan luar negeri. Demikian Mbak Sarah. Oke Pak Sandi, untuk target pemberian vaksinasi dan juga booster itu sehingga bisa untuk melonggarkan pariwisata Indonesia itu seperti apa rencananya atau planning targetnya Pak Sandi? Ya, kalau vaksinasi pertama kita sudah mencapai 100%, vaksinasi kedua alhamdulillah sudah lebih dari 76,6%, vaksinasi booster ini yang kita masih ketinggalan. Kita harus dorong terus supaya ini bisa di atas 30%. Dan untuk lansia dan tentunya masyarakat yang vulnerable harus kita pastikan mereka mendapatkan
dosis vaksinnya tepat waktu, dan juga protokol kesehatan, Mbak Sarah. Ini saya ada di Bangkalan, Madura, dan saya cukup amazed. Saya sangat berbahagia kedisiplinan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, termasuk saya lihat juga ada beberapa aplikasi Peduli Lindungi yang sudah mulai diterapkan sampai di Bangkalan, Madura. Jadi ini menurut saya suatu sinyal yang baik, tatanan ekonomi baru, dan perspektif wisatawan, misalnya contohnya MotoGP kemarin, menyatakan penanganan pandemi kita dan pengalaman serta kenangan dari penonton MotoGP ini sangat puas. Berarti konsep yang kita sudah adopsi, terutama dari perluasan Bali, Batam, dan Bintan, seandainya kita didukung oleh data-data dalam beberapa minggu terakhir ini akan kita perluas ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, berarti kuncinya adalah di kedisiplinan masyarakat. Tapi Pak Sandi, pastinya untuk wisatawan asing terutama, mereka pastinya melihat ease of travel atau kemudahan untuk melakukan perjalanan. Contohnya Singapura tidak melakukan PCR, masih boleh dan bisa dilakukan hanya cukup dengan antigen saja dan tidak ada karantina. Nah, ini bagaimana strategi Indonesia untuk menarik wisatawan-wisatawan asing datang kembali ke negara kita? Ya, strategi kita pertama yang low hanging fruits atau yang jangka pendek ini adalah konversi wisatawan Nusantara. Karena belajar dari data-data yang kita terima dari China, penanganan COVID di China ini justru meningkatkan pariwisata domestik. Jadi kita beruntung dibandingkan negara-negara lain, kita memiliki pasar domestik yang sangat kuat. Jadi wisatawan Nusantara akan kita dorong, terutama konversi Batam, Bali, dan Bintan juga untuk memiliki paket-paket yang menarik untuk wisatawan Nusantara. Untuk wisatawan mancanegara kita akan targetkan pasar-pasar yang selama ini sudah sangat menunggu, seperti Australia. Ini saya rencananya ada kunjungan ke Australia minggu depan. Mereka ingin mendapatkan kejelasan, jadi melalui strategi digital marketing, melalui strategi daripada dynamic content, kita akan bidik pasar-pasar potensi dari mancanegara, termasuk Australia, dan nanti pada saatnya juga dari pasar-pasar Asia Utara seperti Jepang, Korea Selatan, maupun juga Tiongkok. Sementara sekarang ini dari Eropa sudah mulai berdatangan, Australia masih mendominasi, penerbangan langsung ke Bali semakin meningkat. Jadi saya sangat optimis, mudah-mudahan ini juga membawa satu kebangkitan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Baik, bagaimana dengan konsep atau implementasi travel bubble, Pak Sandi, yang sudah sempat diimplementasikan di beberapa lokasi? Apakah ini akan diperluas lagi atau ditambah? Ya, travel bubble ini sukses digelar pada kita saat melakukan beberapa kegiatan G20 karena memiliki protokol kesehatan yang baik, yang disiplin, dan kita memiliki sistem monitoring yang rutin. Namun travel bubble ini tentunya sangat efektif kalau kita masih di dalam tatanan penanganan prioritas pandemi pada PPKM yang levelnya tinggi. Sedangkan pada saat sekarang di mana jumlah kasus terus menurun, wisatawan akan melihat ease of travel, dan travel bubble ini kurang atraktif. Jadi kita harus jalankan bagaimana caranya kita menangani pandemi ini di level terendah, sehingga kita bisa memberikan kemudahan mobilitas bagi wisatawan, misalnya hanya diperlukan tes antigen, atau kita bisa secara progresif jika kita sudah mencapai angka vaksinasi yang baik untuk membebaskan keharusan atau syarat melakukan tes ini bagi kedatangan wisatawan mancanegara. Jadi ini beberapa opsi yang sedang dikaji. Mohon teman-teman bersabar karena kita tidak ingin melakukan kesalahan yang fundamental. Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah G20, Mbak Sarah. Kita harus betul-betul memastikan bahwa penanganan COVID-19 kita sudah optimal.
Baik, bagaimana Pak Sandi sembari menunggu, sembari bersabar dikatakan Pak Sandi tadi, ini teman-teman yang memang berada di industri pariwisata dan juga UKM-UKM yang bergantung terhadap industri pariwisata ini sendiri bisa tetap bertahan, Pak Sandi? Ya, dalam 1-2 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya ini membawa peluang ya, terutama bagi para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku pariwisata juga. Pemerintah tidak melarang buka puasa bersama, ini merupakan suatu peluang tentunya dengan tatanan protokol kesehatan yang baru, di mana kita mengutamakan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Nah, setelah Lebaran, jika kita berhasil melalui mudik ini dengan baik, tentunya tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka lebih lebar pintu bagi wisatawan mancanegara. Mohon doanya dari seluruh pelaku dan masyarakat Indonesia, mohon dukungan dari Metro TV, Mbak Sarah, agar kita bisa segera memasuki fase di mana kita lebih membuka untuk wisatawan mancanegara mendatangi dan berkunjung ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sandi. Pastinya terus kita akan doakan dan juga kita dukung, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.